Jika masih saja ada yang ragu terhadap apa yang ditulis dalam Alkitab, ya, kata-kata Yesus, kata-kata yang ditulis oleh para rasul yang mereka dengar dari Yesus. Kata-kata yang Roh Kudus letakkan di hati mereka untuk ditulis, ya, supaya kita yang hidup di zaman akhir ini kita tidak tersesat. Saudara tahu satu hal, semua yang firman Tuhan tulis semua jadi. Semua jadi, saudara. Ya, jadi kalau masih di sini masih ada yang berpikir, orang lain itu, kalau kita nyana mungkin. Ya. Saudara, saya bilang Akang sekali lagi, sekarang ini semua jadi. Apa yang ditulis di dalam Alkitab, saudara, kalau baca bayangkan, ini buku ini terakhir ditulis kan sebelum ya di bawah tahun 100 ini. Ya. Alkitab sudah selesai ditulis. Nah sekarang torang 2024. Ya. Saya tulis saja, ya. Kurang dari tahun 100. Ya. 100 Masehi. Ini Alkitab selesai ditulis. Sekarang torang 2024. Saya sudah pikir. Jadi bayangkan orang mesti bilang, yang dulu percaya Alkitab, percaya Yesus, kemudian enggak, ini dongeng. Coba. Dari dulu dia bilang dia mau datang toh. Bayangkan saudara. Paulus waktu dia tulis 1 Korintus pasal berapa itu? Pasal 6, pasal 7. Dia bilang hiduplah seolah-olah kamu tidak memiliki apa yang kamu punya. Yang membeli seolah-olah kamu tidak punya apa yang kamu beli. Bayangkan ini. Ini Alkitab saudara. Kenapa? Karena dia berpikir, siapa tahu besok Tuhan sudah datang. Oh, coba itu. Tuh. Ini yang kumaksudkan 1 Korintus 7 ya. Yaitu waktu telah singkat. Coba. Ya. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jangan saudara langsung, kalau begitu sudah kita sekarang single kalau begitu. Toh, yang punya pasangan, sudah napa dong. Paulus sudah bilang, bukan itu maksudnya. Dan saudara lihat, ini kan kenyataan yang berbanding terbalik dengan kenyataan sekarang. Kalau sekarang nyandak masuk gereja dari, masa cuma pelayanan terus, kok keluarga dong nyandak diurus. Coba saudara lihat. Ini loh, ini Paulus toh. Orang Kristen yang hidup masa kini menyebut Paulus rasul besar. Karena mayoritas surat di Perjanjian Baru dia yang tulis. Dia dianggap rasul yang paling berpengaruh saudara. Maksudnya ya, apa yang dia tulis dan yang kita tahu selama ini. Nah ini kata-kata. Dan sekali lagi, untuk semua yang Paulus tulis, Paulus bukan penyesat. Jangan saudara alergi terhadap berita kedatangan Tuhan. Kalau zaman itu ya, yang dia tulis kira-kira kan dia dipancung ya. Paulus itu dihukum mati loh.
Ya, jadi Paulus bukan mati dengan serangan jantung ya. Atau mati apa begitu toh? Terlalu banyak makan atau apanya enggak. Darah tinggi bukan. Toh? Sekalipun kalau saudara baca Paulus dia sebut utusan iblis ada menyerang dia maksudnya ya. Yang salah tangkal lagi ya. Cuma ini ada orang ini, oh Paulus kata utusan iblis. Bukan, dia sebut yang menyerang dia itu utusan iblis. Oh, duri dalam daging. Jadi sekalipun ada yang tidak setuju, ya, tapi sangat sedikit yang tidak setuju. Ya, rata-rata teolog dan para pengkhotbah yang selama ini saya belajar, semua lebih setuju bilang duri dalam daging itu sakit. Paulus sakit. Paulus itu apa? Membangkitkan orang mati. Ya, oleh kuasa Roh Kudus dia membangkitkan orang mati. Paulus. Kong cuma sakit kong dia nih boleh. Hah? Kalau itu utusan iblis, siapa dia nak usir? Bukankah orang benar punya kuasa atas iblis toh? Coba sekarang bilang. Kalau penyakit utusan iblis, siapa yang usir? Sekarang orang bilang akan sekarang orang lebih jago dari para rasul. Paulus 3 kali minta tentang hal itu, tentang musuh, tentang utusan iblis, lalu duri dalam daging. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Paulus tulis. So 3 kali minta. Kalau cuma Rona yang minta ya, siapa yang sama yang akan? Itu pendeta Rona. Ya, di mana so dia? Di kota Timur. Di mana tuh kota Timur? Sana di Remboken. Negara Remboken. Ya, kira le siapa? Coba, mesti Paulus yang sama yang akan tuh. Kenapa Paulus? Berseru 3 kali, kong Tuhan bilang apa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Jujur sekali Paulus. Orang lain jangan bilang, jangan sampai dapat lihat dia lemah. Kalau saudara gitu tuh, jangan bilang. Nanti langsung dapat tahunya, tidak ada kuasa. Coba. Beberapa orang dirasuk setan, Paulus usir setannya, bukan orangnya. Ternyata utusan iblis datang pada dia tidak bisa usir. Kong saudara bilang apa? Perhatikan apa yang dia tulis. So 3 kali berseru, kong napa Tuhan jawab? Apa? 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nggak usah sok jago. Saya sembuh bukan nggak usir tuh penyakit. Justru berterima kasih. Kau untuk penyakit hilang. Bagaimana? Tuh orang baku paksa sampai di tarikan napas terakhir, so mati. Ada baku paksa, roh kematian ditolak dalam nama Yesus. Tuh, malaikat maut dia usir. Kau mati, kayak padang dia mati. Bagaimana? Ya. Lalu saya disyukuri. Loh, ini bukan ada orang sampai bilang, oh iya kan pendeta tuh bersyukur supaya baik tuh. Aduh ngana ini keterlaluan.
Bayangkan saudara, sampai kepada jemaat sudah diberitahu, ngoni pendeta mau mati. Oh, jadi kita betul-betulnya tidak berharap mau baik. Itu so buang dari pikiran. Jadi kalau sampai Tuhan mengizinkan saya sembuh, kenapa? Karena sampai hari ini tetap saja saudara harus diperingatkan. Jadi ini orang model begini masih ada sampai sekarang. Bukan karena kita ini mau mati. Bukan udah tolak-tolak tuh kematian atau apa begitu. Ya, karena bagi saya sangat setuju dengan pernyataan Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana le? Kalau toh Tuhan belum mengambil nyawaku, Paulus bilang ayat 22, itu bagiku bekerja, memberi buah. Itu saudara. Jadi jangan pikir yang ukur di situ tuh kuasa. Ya. Ini juga tahu lah kalau kayak apa saudara. Itu beberapa orang yang didoakan kalau langsung baik. Kita tahu kalau dia langsung baik. Tuh. Kemudian langsung baik. Kok begitu ya. Sementara almarhum saudara Pebrur didoakan, disyukuri. Kita bersyukur dan yang tidak mati. Dia bersyukur dan mati. Nah, tuh, jadi kalau saudara, sekarang hele kanker payudara, dia bersyukur kong dia baik. Nah ini yang tidak tulus dia nama. Sampai papa suruh bersyukur sampai dia mati. Coba kok dengar. Tetap kehendak Tuhan, keputusan Tuhan itu yang paling tepat. Lalu mengapa engkau tidak melatih dirimu untuk sungguh-sungguh beriman? Ya, sehingga akhirnya kau sungguh-sungguh bersyukur. Bukan ada maksud apa? Bersyukur supaya kita, jangan dibilang begitu. Mesti bersyukur supaya orang dapat, tuh orang mau. Nah ini tidak tulus. Saya bilang ke saudara, bukan saya tidak percaya yang menabur menuai. Bukan saya tidak percaya. Tapi kalau saudara ada menabur cuma harap-harap tuayan, itu pemberian tidak tulus. Jadi kalau sampai sekarang kau tidak menuai, salah sendiri. Bilang Yesus kekasih, coba saudara kekasih, coba. Kong dia kasih hadiah pada istri misalnya. Kenapa? Ya, ini kita kasih hadiah, ini HP. Tuh, kalau nggak ada doi ganti ya. Ya, berhenti jadi dengan suami model begitu. Tuh, ini suami ini mesti didoakan supaya bertobat. Karena suami, bayangkan saudara, perintah mengasihi suami istri itu, hai suami kasihi istrimu seperti kau mencintai dirimu. Bagaimana? Tuh. Ya. Sedang suami istri disuruh begitu, apalagi mau mencintai Tuhan. Lalu bakasih dia berharap, Kang, sampai yang akan kuat. Jangan cuma 30 kali lipat kuat. Kalau 60 dong, kayak apa kalau minta 100, 1000 dong, 1000 kali lipat dong. Pengen kau suka dong? Pokoknya kekayaan Sulawesi Utara jadi miliknya. Nah itu, memang dia amen kak. Dapat dengar sampai di Gunung Lokon. Mari kalau bilang, tambahkan imannya. Amin. Kau tambahkan duitnya. Memang kok. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Aduh, bayangkan saudara. Padahal Petrus bilang, iman lebih mahal dari angkop emas. Kebenaran yang kau terima lebih mahal dari nyawamu. Jangankan hartamu. Keselamatan yang Tuhan beri
lebih mahal dari orang nyawa. Ya, saudara. Jadi kalau cuma kasih apa Tuhan, kau mau minta Tuhan kasih pulang, enggak usah. Enggak usah. Bukan Tuhan yang enggak sanggup kasih pulang. Jaminan Alkitab bilang apa? Beri, maka suatu takaran yang apa kata? Yang dipadat-padatkan, ya. Dan yang tumpah keluar, bayangkan mana? Digoncang-goncang, dipadat-padatkan dan tumpah keluar. Coba, orang paling jarang baca ini dia. Bukan kita nih tahu dan yang tidak percaya, ya. Tapi mengapa ini jarang dibicarakan di sini? Karena saya betul-betul saudara belajar dari apa yang Tuhan ajar kepada saya. Menjadikan dia kekasih. Loh, tuluslah mencintai dia. Suami istri, kau tidak mau tuh kalau mengasihi, lalu ini tidak tulus. Coba orang tua kasih PDP anak. Mama beli akang anak ya. Marah anak, ingat baik-baik. Semua ini mama ada beli. Awas kalau nggak ada kerjaan nanti ada doi kau anak ganti pak mama. Ya pasti anak-anak. Kenapa kau sampai mama sobreng? Mama beli nggak nape baju. Awas kau nggak nanya ganti. Tanya ada di sini tuh. Ada mama-mama yang apa? So tahu misalnya anak mau ulang tahun kandati. Doi kurang 50.000. Aduh kasihan. Apa Kang? Kita mau kasih apa dia? Dalian apa? Ada kous 50.000. Biar hari ini orang makan apa? Orang makan bubur dia masih ada 1 liter di dapur. Mari yang penting ada tuh dia mau terima mama hadiah ulang tahun. Saudara kan enggak ingat-ingat. Mau kasih apa dia Kong? Kong kalau dia mati dong, kok siapa mau ganti? Iya toh? Bayangkan saudara. Anak-anak sekarang ya. Saya baru dengar tadi ya. Ya berita kayak tadi detik.com tadi beritanya ya. Apa? Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ya. Sekarang ada 60 anak kecil sedang menjalani cuci darah. Bagaimana? Saya lihat foto-foto videonya. Oh Tuhan, anak-anak kecil saudara. Kayaknya 4 tahun begitu. 5 tahun apa. So terbaring sementara menjalani cuci darah. Bukan cuma anak Jakarta. Katanya dari daerah juga datang. Anak kecil. Ya, itu yang dia cuci darah biasanya itu orang tua. Bahkan biasanya so lanjut umur baru mau cuci darah. Sana Om O so 78. Cuma dia cuci baju Kang Om O. Yang enggak ada cuci darah. Kang Om Tole. Ya ada. Berapa Bapak? 80. Oh haleluya. Udah lihat 70 ya Om. Betul sangka ini ada 80 katanya. Wah hebat tuh kan. Bayangkan ya. Yang 4 tahun so mati. 6 tahun so mati. Ini napa 80 masih kuat. Saudara belum tasopu, Om so datang. Coba kok saudara. Tuh umur 30 belum datang, tuh 80 so duduk. Gimana ini dia? Saudara nanti mau suka kalau kereta dari sorga yang jemput. Suka enggak? Tuh pendeta Jo. Tuh orang kasih yang jangan dulu. Ya, mau pengucapan. tuh mohon kan lama pengucapan tuh. Masalah mau pengucapan kasih yang pendeta tuh. Jangan dulu mati hari besar itu. Semua September. September kan so Natal kalau Manado. Udah. So babunyi Oh Holy Night di mana-mana tuh. Ya, lihat, berilah dan kamu akan diberi.
suatu takaran yang baik. Ini Tuhan yang bilang. Yang dipadatkan, yang digoncang. Bayangkan. Ini bukan ukur sembarangan. Tuh, 10 liter setelah hitung ulang cuma 7 liter. Dia selesai masuk DP jempol, belum laju sekali nih dia solatian. Ya. Sebelum jual solatian dulu bagaimana cara menggunakan liter yang baik. Bagaimana dia cara kalau palang begitu, ya kalah anak, rugi. Saya pernah baca satu cerita. Ini kisah nyata loh. Ya, di Indonesia maksudnya, di Indonesia. Ya. Jadi ini pembeli ini dia dari kampung maksudnya. Datang beli gula di kota. Dia tahu selama ini kalau dia beli itu gula itu 1 kilo. Itu penjual bilang ini 1 kilo. Jadi di rumah dia dia bikin di ukuran kalau 1 kilo kok begini karena dia nyandak ada timbangan. Jadi dia pakai tuh ukuran dari dia udah beli di kota tuh. Satu kali dia mesti bawa sesuatu ya mungkin apa begitu ke yang punya toko. Ya. Dia bawa kue untuk dijual. Dia tulis kue itu 1 kilo. Nah setelah sudah sekian waktu kayaknya sudah 2 bulan dia bawa itu kue untuk dijual di toko di mana dia beli gula di situ. Tiba-tiba ini yang punya toko ini kok tiba-tiba berpikir kita mau cek ini betul jo dia 1 kilo. Nah kong dia timbang dia kaget itu kurang berapa ons begitu. Wah dia langsung marah besar. Karena ternyata ini orang kampung so tipu pada dia. Tuh dia jual-jual bilang ini 1 kilo nih tahu katanya sampai 1 kilo. Tuh, jadi dia so pesan pada orang awas kalau dia datang tunggu pak kita ya. Nah, jadi sudah namanya orang kecil dia so ketakutan ada apa. Oh enggak kok bilang tunggu kata. Oh iya jadi dia tunggu. Oh kok datang marah-marah. Ngana berani sekali ngana tipu pak kita ya. Dia bingung dia bilang tuh mana ini lihat tuh ngana penjualan ini tuh bilang 1 kilo padahal enggak. Dia agak apa itu kok dia bilang di rumah kita nyanda ada timbangan tuh jadi kita udah pakai tuh kopi ukuran 1 kilo dan tuh gula taja beli kita udah pakai itu udah ukur ini dia berarti kok yang bikin bodoh pak kita. Aduh. Ada di sini yang jual begitu. Hati-hati saudara. Tuh, ini dia sangat memperhatikan. Saudara bilang pakai gula padahal cuma ada pakai tuh apa itu pemanis itu dah. Sari manis. Nah itu. Aduh. Oh ini gula asli. Padahal sari manis kota. Tuhan tidak seperti itu. Beri maka kamu diberi. Takaran yang baik dipadatkan, digoncang, tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan padamu. Tuh. Saudara tidak percaya Tuhan. Nah itu yang akan diukurkan padamu. Kau beri dalam ketidakpercayaan salah sendiri. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lakukan dengan iman. Kepercayaan penuh.
Ada kasih pak Tuhan. Menyanyi for Tuhan. Menyanyi tidak pernah dengan segenap hati. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sekali lagi saudara, bukan saya tidak tahu. Toh, saudara jangan bawa-bawa tuh karma ya. Orang tidak kenal kata karma, tidak kenal. Ya, Kristen Alkitab mengajar kita tabur tuai, bukan karma. Dengar baik-baik. Yang baku-baku ikut yang bukan torang. Bukan orang kata-kata tuh. Ya, saudara kan Tuhan Yesus punya toh. Kenapa orang pe buku? Kalau mau belajar kata-kata baca di sini. Supaya saudara tahu. Oh itu kata itu iman. Oh itu tuh menabur. Lihat di sini. Jangan pakai tuh orang lain yang bahasa. Tuh. Ya. Jadi orang cuma kenal tabur tuai, ya, bukan karma ya, bukan begitu orang. Nah, jadi sekali lagi saudara, ya, ini tulus mengasihi Tuhan, Tuhan dah cari. Bayangkan setiap kali semua baca cerita tulus, saya selalu ingat Yusuf, suami Maria. Satu orang di sini saudara cerita tentang kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria, ya ampun sepanjang tahun. Bukan nanti bulan Desember. Maka kalimat yang dari dulu selalu terdengar kalau Natal, biarlah Natal terjadi setiap hari. Mari setelah orang bilang baca cerita tentang Yusuf dan Maria bulan Maret, belum Natal. Bilang Natal terjadi setiap hari. Nyanda ada yang baking tuh Natal terjadi setiap hari. Tuh, kalau orang sini nyanda alergi. Belum Desember pendetanya apa-apa. Tuh. Itu peristiwa ketika Yesus lahir sebagai manusia. Tuh, harusnya kalau cerita yang lain saudara bisa ulang-ulang. Masa cerita tentang kelahiran Yesus alergi untuk diulang belum DP waktu. Kok lihat ini. Yusuf suaminya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, Alkitab yang bersaksi ya saudara. Kalau baru saya bilang kita ini tulus, ya masih mesti diuji dulu. Apa betul dia tulus atau bulus? Kan? Kurang mau ganti satu huruf di muka. Tuh. Tulus, dapat dengar sama dengan bulus. Kurang kasih pelang sedikit. Kita kok ini bulus. Nah, orang yang dapat dengar. Oh tulus. Nah, kan. Jadi ini kesaksian Alkitab. Jadi kalau kita bilang Yusuf itu tulus hati, memang dia tulus hati. Karena dia tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi dia bermaksud jangan sampai kasihan Maria malu. Sekalipun dia solia, dia kan tadinya kan dia salah sangka. Dia pikir Maria ini hamil dengan siapa? No. Padahal begitu toh. Ini lihat orang tulus. Dia tahu kalau ini salah. Dia sudah tahu padahal. Dia pikir Maria salah. So berdosa. Tapi karena dia tulus hati. Dia nih mau jangan sampai Maria ini. Kong dorang hukum kata pada dia. Kita pikir coba badiang. Gitu ya. Ini tulus hati. Nah saudara lihat. Karena Yusuf tulus hati maka coba deh. Lihat orang tulus hati.
Kalau kau tulus, kau akan dicegah melakukan kesalahan. Itu tuh orang tulus. Tuhan yang akan bertindak. Mencegah keputusanmu yang salah. Kenapa? Karena dia tahu kau tulus. Itu Tuhan, saudara. Dia tidak marah Pak Yusuf. Karena Tuhan tahu Yusuf ini tahu. Tapi karena dia tulus hati, itu jadi pertimbangan Tuhan. Maka ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Itu dia, ya. Tuhan akan mencegah orang tulus tersesat. Tuhan akan mencegah orang tulus salah buat keputusan. Ini tulus ini luar biasa saudara sebenarnya. Ya. Dan siapa nih mau orang tulus? Coba kamu tanya. Ya. Semua orang berharap dia berjumpa dengan orang tulus. Dia berharap pasangannya adalah pasangan yang tulus. Yang tidak ada maksud apa di balik itu. Akan begitu. Itu kan tulus. Tuhan cegah. Tuhan cegah Yusuf untuk melakukan kesalahan. Sudah waktu Tuhan kasih tahu. Jangan salah sangka Yusuf. Anak yang dalam kandungan Maria. Dari Roh Kudus. Waktu kau memberi dengan hati tulus kepada Tuhan. Orang lain mungkin mencibir. Sangka jahat apa saudara? Tunggu jo DP waktu. Semua kan ada DP waktu. Tunggu jo. Musim selalu berganti. Nyandak selalu musim durian. Ada saatnya musim langsa. Jangan paksa mesti durian terus. Ada saatnya. Semua ada saatnya. Kalau kau tulus, Tuhan akan membawamu sampai di tempat yang tepat. Yusuf, suami Maria, tulus hati. Sama dengan Yusuf, anak Yakub. Tulus hati. Saudara lihat perjalanan Yusuf luar biasa. Ya. Apa kemudian dia bilang begini pada saudara-saudara. Apa yang kalian reka-rekakan untuk kejahatan, Allah sudah mengubahnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bahkan yang dirancang, yang jahat oleh orang lain. Dengan maksud yang tidak, waktu saudara tulus hati, saudara akan menikmati hasil dari ketulusan hatimu. Ya. Tuhan dapat mengubah rancangan yang jahat, kemudian justru tabo balik. Aduh. Dorang pemaksud mau cungkel pada dia. Tuhan tahu angko tu rubu. Kan? Semua ada DP waktu. Bayangkan saudara-saudaranya Yusuf bermaksud untuk membunuh Yusuf. Supaya semua DP mimpinya tidak jadi kenyataan. Dorang tahu itu bukan Yusuf pemimpi. Itu Tuhan pemimpi. Yang Tuhan taruh Pak Yusuf.
Jangan Tuhan Tuhan tolong sehingga mimpinya Yusuf jadi padaku. Yusufnya tidak pernah berdoa minta itu. Tuhan tidak taruh pada dia. Tuhan yang kasih itu mimpi itu Pak Yusuf. Bermimpilah mimpi besar rupa Yusuf. Yusuf bukan Yusuf pemimpi. Tuhan tidak taruh pada dia. Itu mimpi. Itu ya saudara ya. Jangan, saya betul-betul, memang saudara senang sekali kalau dengar khotbah begitu. Tuh, jangankan saudara sedang sesuka dengar khotbah begitu doh. Ya, nguni baking begini jadi begini. Tuh. Tapi kalau ada maksud, apalagi baking for Tuhan, ya Tuhan gua tahu, Tuhan tahu ini nih. Kalau 4 orang itu masih udang di balik batu. Mar kalau Tuhan engkau belum taruh, Tuhan sudah taruh. Ini udang santang. Bukan udang di balik batu. Dia so tumis ini tuh udang Tuhan sudah palia. Tuh. Sebelum aku berdoa, Tuhan sudah tahu yang orang mau bilang kok. Jadi orang mau bilang mau kasih apa Tuhan dengan maksud supaya mau dapat ini dapat itu ya. Coba kok saudara tuh sekali lagi ya, ini kesaksian yang sudah diulang-ulang di sini ya. Saudara-saudara yang kemudian datang, baru datang, saudara kan bisa lihat ya. Ini bukan lagi cerita saudara dengar dari jauh yang diceritakan orang lain. Saudara bisa melihat dan menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Itu toh. Sekali lagi, ini bukan dibuat-buat, saudara lihat sendiri. Itu toh. Ya, jadi hati-hati dengan Tuhan kalau kita menyebut kita adalah kekasihnya. Lakukan semua dengan maksud tulus. Ya, coba ulang itu ayat. Memang hidup orang yang mau beribadah. Apa? Timotius. 2 Timotius 3 ayat 12. Bukan. Coba kita baca sama-sama 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kong masih mau jadi pengikut Yesus? Masih mau beribadah? Ini lihat. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, lihat saudara, bukan cuma sekedar ibadah, hidupnya adalah ibadah. Ibadah menjadi hidupnya. Bukan nanti kalau di gereja baru dia ibadah. Mari kalau di tempat kerja, dia pergi sebagai orang kerja. Dia tidak bekerja sebagai orang yang beribadah. Itu tuh orang tulus hati. Orang tulus hati bukan nanti kalau bos lia-lia kalau dia kerja. Kalau bosnya enggak lihat, halo sayang, apa kabar? Mari kalau bos sudah datang, iyo itu ada pesanan kelamaring sudah itu semua antar besok. Padahal enggak, dorang so baku atur ya. Pokoknya kalau kita subah suara kuat, engkau tahu berarti bos so di muka. Nah kalau bos ngomong, iyo, kong jadi bagaimana dang? Sebentar malam tunduang bajalang, kan? Kalau bos dapat iki, dia langsung sepertinya dia dapat telepon ini bekerja. Di sini kalian muka-muka ini tulus hati nih jemaat GPPS. Tuh, hebat semua. Tunggu Jo, semua ada DP waktu. Kau tulus hati dan kau pasti akan melihat hasil buah dari ketulusan hatimu.
Ingat saudara, ini tuh orang tulus hati Pak Tuhan. Jadi waktu sampai orang salah sangka dengan ibadahmu. Saya sering saudara. Oh dulu ada ya yang sampai dia komen di status saya, segala rupa ada tulis. Tuh. Ya salah-salah mau bilang bagaimana. Dua orang itu cuma lihat dari jauh tuh. Ini pendeta ini dia pasti ada maksud tersembunyi. Aduh kasihan. Tuh. Kita bermaksud tersembunyi cuma satu. Supaya engkau mengerti itu kebenaran. Akhirnya mencintai Yesus itu tuh maksud tersembunyi. Yang sekarang ini dibuka. Tuh, soalnya tidak tersembunyi tuh. Coba. Saudara lihat. Saudara tulus. Kemudian saudara tiba di satu titik. Oh Tuhan. Sungguh. Ternyata engkau sangat mencintaiku. Nah, ada lagi ya. Apa sih dia? Kepala gudang kalau tidak salah. Kepala gudang. Dia mantan pengemis kalau tidak salah. Mantan pengemis yang kemudian dikasihani oleh ini bosnya, dia diangkat jadi kepala gudang. Lalu setelah sekian waktu dia bekerja, ada orang yang iri hati. Dan mereka menyampaikan berita buruk kepada bosnya. Ini orang ini, orang dia soalnya ini sangat terpercaya. Ya, DP bos sangat percaya. Ini kepala gudang ini. Jadi orang bilang ini kepala gudang ini kayaknya dia setiap kali mau pulang orang lihat selalu dia bawa bungkusan. Berarti dia sebelum kunci itu gudang dia ambil akang apa-apa di dalam gudang. Nah bos kemudian dia taruh kira dan akhirnya bos panggil pada dia. Nah dia juga sebenarnya agak betul-betul tidak enak hatinya. Karena dia tahu selama ini dia sangat dipercaya. Kok bisa tiba-tiba DP bos bersikap agak aneh ya. Lalu kemudian dia dipanggil untuk diinterogasi. Bosnya tanya. Katanya kamu setiap kali pulang kamu bawa bungkusan. Mana itu bungkusan? Oh kalau tidak salah itu. Dia semua pulang kong bosnya tahan. Karena dari ibu betul kok dia bawa bungkusan. Sini. Buka itu bungkusan. Nah, bos kan pikir sudah. Akhirnya tertangkap basah. Toh? OTT. Toh? Operasi apa? Tangkap tangan. Dia langsung, dia baru tak kaget. Oh Tuhan ternyata dia sudah dicurigai. Dia buka DP bungkusan. Dan bosnya bingung dah lihat. Kayak pangan aja bawa sampah. Dia buka kong dia menangis. Bos lihat ini kita bungkusan. Ini yang tiap hari kita dah bawa. Baju pengemisnya. Jadi setiap kali dia mau pulang. Dia lihat tuh bungkusan di dalam. Untuk mengingatkan dirinya jangan Nana nintau diri. Kau ini pengemis dulu. Jadi jangan sampai Nana bapak curi di gudang ini. Nana mesti ingat. Oh, Nana jadi begini. Itu karena Nana bos sayang Pak Angko. Aduh bosnya justru langsung blok Pak dia. Aduh maaf kalau kita saudara pengaruh cerita. Aku jadi curiga. Padahal ngana kote tulus hati. Soalnya tahu kalau tuh pengemis itu dia masuk gereja di mana? Nanti mau tanya.
Nah, yang jelas bayangkan saudara, ini orang tulus hati seperti ini. Tuh, berapa tahun lalu itu ya? Kan beritanya heboh ya. Satpam yang menemukan uang 75 juta. Nyanda salah dengar. Bukan 75.000, 75 juta. Dia dapat di tempat parkir kalau enggak salah. Lalu dia serahkan kepada pemilik mal, maksudnya untuk diumumkan. Siapa punya ini? Nah, semua orang bingung. Kita mau tanya kalau satpam masuk gereja di mana? Kok bisa ada orang 75 juta? Kalau dia kaya raya, kalau dia kasih pulang tuh 75 juta, orang bilang, oh, banyak sekali. Kata kok dia pedoi? Triliunan? Jadi cuma 75 juta. Deh. Itu doi gula-gula. Tuh, kasih pulang. Mereka kalau cuma satpam, kon 75 juta dia kasih pulang, harus dipertanyakan hatinya. Pernahkah saudara berpikir ketulusan hati yang tidak dihargai oleh banyak orang? Sebenarnya Tuhan sangat menghargainya. Ya coba berdoa dengan tulus hati. Ya, memberi dengan tulus hati. Menyanyi tulus hati. Baca Alkitab semua. Kau taat dengan tulus hati. Bukan untuk dipuji orang. Ya, memang saudara saya lain kali sama dengan tumbuh di muka. Lain kali mau bersaksi, lain kali datang tuh hati. Belum pikiran mau membanggakan diri. Padahal saudara lain tahu ini susah sekali soalnya. Tuh, nyandak mau cerita. Saya punya kesimpulan selalu kalau diingatkan berarti Tuhan dah suruh. Karena bayangkan sering tidak pernah terpikir sebelumnya. Tiba-tiba terpikir. Loh, berarti kan Tuhan dah suruh bilang. Lain kali saudara, sampai rasa bagaimana di hati. Tuhan, dompet kira mau bahas sombong. Hah? Padahal ini kan contoh peristiwa. Supaya saudara tahu. Ada orang yang biar sosaki. Mau baik dia tidak berharap. Nah, kalau melihat cara matiku, kemudian orang percaya Tuhan, loh, Yesus, kepala pasukannya tidak pernah lihat apa Yesus. Dia tidak tahu apa yang Yesus buat. Itu. Tapi waktu penyalipan terjadi, kan orang cuma dengar-dengar cerita. Kan begitu saudara. Kan orang suruh prajurit Roma yang tangkap. Yang salib. Lalu mana tuh ayat itu? Ya. Melihat cara matinya. Coba. Melihat cara mati Yesus. Bukan cara hidup. Melihat cara matinya dek. Cari yang ada melihat cara matinya Markus kayaknya. Lihat. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan yang berdiri berhadapan dengan Yesus. Melihat matinya demikian. Melihat cara mati Yesus. Orang Yahudi yang waktu itu membenci Yesus. Justru dorang apa? Dorang benci sekali. Turun dari salib, orang percaya. Dorang malah suka kalau Yesus cepat mati. Langsung mati atau apa begitu kan. Sebaliknya ini kepala pasukan bukan orang Yahudi. Melihat cara mati Yesus, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Coba saudara.
Ya. Sampai cara matimu. Kalau sungguh engkau beriman, mengasihi Tuhan dengan tulus hati, lihat. Jangankan cara hidup, sampai engkau bicara mati, mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi kesaksian kepada yang lain. Sungguh orang ini hamba Allah. Sungguh orang ini anak Allah. Dia bukan untung mulu. Harusnya itu orang percaya, saudara. Ya. Semua yang Yesus bilang, semua terjadi. Jadi kenyataan, saudara. Ya. Tadi juga itu nyanda cari toh, tapi mungkin karena khotbah yang saya dengar, akhirnya ada ada khotbah-khotbah yang atau peristiwa-peristiwa yang senada dengan khotbah itu yang YouTube rekomendasikan. Itu tiba-tiba saudara, ada video-video pendek, ya. Tadi kayaknya 10-12 menit begitu, ya. Saya klik saudara, sampai betul kita pikir ada edit tuh, tapi pikir jangan sampai ini cuma gambar. Saya klik, betul ini video. Oh Tuhan, saya sampai Yesus tolong, kenapa kong gereja so gila begini? Itu gereja di Amerika, di Afrika. Perempuan sudah tidak pakai baju, saudara, apa di muka? Di muka dia nyanyi. Lalu kenapa orang dapat diri, angkat tangan. Aduh, ya itu badisko saudara di. Ini tahu dan orang ketupi maksud tentu memuji Tuhan. Mari dipegerakan dang. Coba. Aduh. Cuma pakai pakaian dalam, betul-betul pakai pakaian dalam saudara. Bukan cuma satu orang. Apa? Kita begini. Oh Tuhan, ini gereja rekan. Oh Tuhan, betul firman Tuhan. Ada harinya kau akan melihat. Tuh, bayangkan dorong bukan mata lanjang di luar. Di dalam gereja ada ibadah. Pusing dah lihat saudara. Karena sekian menit video, kok ada edit bagaimana itu? Apalagi dong syuting mana? Syuting dekat nih apa? Ada nyanyi dia? Bukan main. Semua yang firman Tuhan bilang, jangan bilang yang tidak jadi kenyataan. Jangan jadi penggenap dari firman Tuhan. Seperti itu, ya. Ada harinya kau akan melihat orang telanjang dan tidak malu. Yang kan, ya. Mau jadi Miss Universe. Ada DP nama, DP istilah body checking. Itu buka baju semuanya, tidak ada satu lembar benang. Tuh, supaya di Miss Universe. Siapa lang masuk surga? Maka saudara ini aneh. Kong semua mau mimpi. Jadi Miss inilah, Miss itulah. Susah. Jadi miskin. Menolak miskin. Oh. Jadi kandati jadi Miss. Miss, pokoknya semua Miss. Oh. Sampai Miss. Oh. Miss terhadap sorga. Oh. Saudara kan tahu Miss Call. Miss Heaven. Jadi tak kikis. Yang tidak jadi masuk surga. Ada masuk gereja dia yang tidak masuk surga. No, model begitu bagaimana leh? No? Dulu saya ingat saya pernah komen dulu masih tahun 2000 berapa sih pertama kali orang pakai FB? 2011 kalau tidak salah. Ya, kayaknya Kang 2011 segitu. Bayangkan saudara ya, waktu saya komen karena itu loh miss itu, ya. Lalu saya baca orang Kristen, saya periksa akunnya. Dia tulis begini, ibu,
Apa? Ibu, kau mesti tahu semua orang yang lahir itu telanjang. Terlihat orang Kristen. Kongki apa? Itu bayinya tidak pakai baju, so. Cuma waktu dia lahir, dan kalau dia mau mandi, bukan sepanjang hari dia mama kasih biar dia bertelanjang. Kecuali dia mama leso breng. Atau bagaimana di sini? Tidak ada. Bayangkan ya, kandati dang DP alasan untuk membela itu langsung, Bu, semua yang lahir itu telanjang. Oh kasihan. Coba langsung cari kok DPAD, DP ayat. Tuh, Pedon tahu ini bukan mama pakai kesimpulan. Tuh, ini Alkitab yang bilang. Tuh, Filipi 3 ayat 17, 18. Seteru salib. Coba. Coba baca lagi. Coba. Coba tolong baca dulu dari ayat 18 ya. 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Siapa mereka? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Hal yang memalukan sekarang jadi kemuliaan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini musuh salib atau DP bahasa keren anti salib. Sama dengan anti Kristus. Jadi masa dia anti Kristus? Alkitab yang bilang, bukan kita bilang. Ya. Saya lihat ada pengkhotbah jalanan, ya. Apa sih istilah? Street preacher, ya. Pengkhotbah jalanan, saudara. Jadi dia bawa mic, kontarik-tarik speaker aktif, ya. Jadi dia berjalan, tadi ada berapa video tadi yang saya lihat, ya. Dia khotbah di Paris. Jadi di tempat publik maksudnya, ya. Tahu itu kayaknya kawasan pertokoan, ya. Banyak sekali orang, saudara, bajalang berseliweran. Oh, dan apa tuh pengkhotbah? Oh, orang bule masih muda, ya. Udah sangat keras. Ya. Sampai itu orang-orang datang, saudara, berkeliling pada dia. Kong bilang, ngana ini orang Kristen, ngana yang tidak ada kasih. Dia bilang, oh, I love you. Oh, ngana mesti tahu, ya. Semua temanmu ini katanya mengasihimu toh. Dorang yang tidak mengasihimu. Ngana tahu? Kita yang mengasihimu. Yang membicarakan kesalahanmu. Kenapa? Aku suka. Supaya kau nanti ke sorga. Kalau mau bilang kasih, ini itu kasih. Oh saudara. Dan berani saudara, saya pikir, ya. Orangnya tidak begitu tinggi. Saya lihat tadi ada yang menantang dia, ya. Pria-pria yang tinggi badannya, kakar, datang saudara berdekat pada dia. Dia yang tidak peduli. Saya lihat betul-betul, yang tidak dapat liadang tu dia dang sohonongnya anda saudara, ya. Langsung dia bicara, ya. Ini kan perempuan-perempuan saudara, sampai ngeri mau lihat dompet baju. Terus sama dengan anda pakai baju, ya. Berdiri di muka dia, tak lihat kalau itu perempuan model begini, kok begini. Ya, dia tetap bicara pakai mic. Mana mau agak perempuan itu. Betul-betul nyandak makan untung. Ini kan pengkhotbahnya pria soalnya. Masih muda. Saya sampai pikir bayangkan ini berani.
Dan dia tidak peduli saudara. Wah, Malawang ini LGBT. Tuh, kenapa nih orang-orang LGBT kan? Aduh, orang semua kan orang tersinggung. Ngana ini apa menyebarkan kemarahan di sini. Tuh, kau menyebarkan kebencian di sini. Stop. Kalau ngana mau bicara begitu, panggil pe rumah jo. Jangan bilang di sini. Dia bilang loh. Ya, dia bilang kalau ngana mau dengar kan ngana kayak pangannya nak bajalang. Kayak pangan di sini marah-marah apa kita. Dia bilang begitu. Kalau kau tidak mau mendengarkan, katanya ini jalan. Silakan kau berjalan. Loh, saya punya hak untuk bicara dan saya mau bicara. Ya, tadi dengar dia kasih contoh. Dia bilang itu di kejauhan sana, kok orang sana juga pakai mic. Kayak pangannya marah. Berarti saya juga punya hak. Oh, ada satu saudara perempuan, ya, dia datang, udah DP baju luar biasa, dia datang baku mengada, dia langsung rampas itu mic, ya. Pas dia rampas tuh mic, saya terkejut juga saudara, karena itu di situ ada rupa security begitu, ya, keamanan pasar, ya. Langsung datang saudara, dia langsung apa? Langsung tak kira itu security semua bela ini perempuan. Saya terkejut karena dia langsung apa? Ngana enggak punya hak untuk rampas DP mic. Dan 2 orang security langsung berdiri di sebelah dia. Tapi kan ini kerjasama atau apa? Ini security di Paris, Perancis saudara. Saya, boleh juga ini. Dia enggak peduli saudara. Saya lihat, pantas dia enggak peduli. Dari tadi security-nya enggak di situ. Nanti tiba-tiba waktu semua berampas itu tiba-tiba security di situ dan dia langsung ya tangkap, dia bilang waktu perempuan, bukan ada pihak. Ini DP mic. Bukan ada pihak. Oh, jadi dia semakin nah itu bukan cuma 1 orang model begitu saudara. Kalau saya berbicara di gereja saja saudara-saudara tersinggung. Kira-kira gimana dengan jadi pengkhotbah jalanan? Harusnya kan taruh di dalam hati. Ya, baru minggu lalu orang bahas pada rumah Allah lah yang pertama kali dihakimi. 1 Petrus 4 ayat 17. Pada rumah Allah. Seharusnya hukuman itu berlaku lebih dulu. Siapa? Telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Orang datang dan bilang, stop ngana, jangan menghakimi. Dia bilang, siapa dia bilang? Jangan menghakimi. Oh, Alkitab yang bilang, Yesus berkata-kata, jangan menghakimi. Dia bilang, ngana belum baca. Baca dengan lengkap supaya kau tahu Yesus maksudnya apa. Jangan menghakimi di situ apa? Kan ada, ya, itu Matius 7 ya. Itu jangan menghakimi. Nah, di Markus atau Lukas itu, ya. Kalau mau hakimi, hakimilah dengan benar. Begitu saudara. Ya, jadi saudara pangmabo. Saudara mau hakimi itu orang pangmabo. Ya salah, berhenti dulu engkau mabo. Kan begitu saudara. Jadi jangan sampai orang, bayangkan sekarang ini, orang dengan pemahaman, saya lihat saudara benar-benar bertolak belakang dari firman Tuhan. Saya bingung saudara. Kalau saudara terus seperti ini, kok mau jadi apa kamu? Jangan mimpi masuk surga. Dunia sudah serusak ini. Saya tadi lihat, Tuhan, jangan sampai kasihan di Manado kok jadi model begini. Ada lihat sampai baju, saudara sampai mengerikan. Itu Perancis Oh Tuhan, saya sampai bayangkan saudara, ya. Perasaan tadi selama dia bicara, nyanda ada satu yang datang gue bilang begini, oh iya, torang sama saudara, ya, sama torang seiman. Nggak ada, semua itu datang ke Malawang pada dia. Ya. Saya sampai berpikir, Tuhan, jangan biarkan hambamu jadi takut membicarakan kebenaran. Ada bicara di gereja, bicara di medsos. Bagaimana waktu saudara mau bicara di umum? Apa kau sanggup?
Mau jadi surat yang terbuka. Jangan bilang gini, oh masa gua so itu kok jangan bilang. Paulus berdiri di pasar. Mana tuh ayat? Paulus berdiri di pasar, saudara. Jangan bilang dorang ini pakai hikmat ya. No Paulus dong pakai apa? Memangnya engkau lebih berhikmat dari Paulus? Paulus berdiri di pasar kok dia bataria. Nah, ini ya Yohanes 7:24. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak tetapi hakimi dengan adil. Lihat. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang. Mana itu dek? Bukan, dia berdiri di karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Paulus bicara di pasar. Kemudian coba saudara lihat ya. Jadi Paulus juga termasuk pengkhotbah jalanan. Orang sekarang, pakai otak kok, pakai otak. Juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tuh. Orang ini Paulus membicarakan kebenaran. Dan Paulus dianggap ngana banyak mulu. Nah, saya kadang-kadang sampai merasa, oh Tuhan, kita bicara kebenaran apalagi kalau bukan di gereja. Bukan di ibadah, orang pendeta ini dia setelah lalu lebih semangat nih dia nyak war-war. Kenapa tuh nyak war-war? Siapa tuh nyak war-war? Ya kan nih. Akhirnya orang-orang jadi tahu kalau Paulus menyampaikan apa? Dia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan Yesus. Oh saudara. Jadi sekali lagi saudara. Jangan sampai saudara. Bayangkan jangankan baku dapat dengan orang. Sedangkan Pak Angko PFB yang kau tidak sanggup. Tidak sanggup bicara tentang Yesus. Hati-hati dengan dirimu. Jangan sampai nanti engkau berdiri. Waktu mati Tuhan bilang siapa kamu? Karena itu perkataan firman Tuhan. Perkataan Yesus. Dia bilang apa? Siapa yang malu mengakui aku di depan orang. Aku pun akan malu mengakuimu. Bayangkan sekarang orang lebih bangga dengan dosa. Dosa dia beritahu. Oh dia kata kok apa adanya. Bayangkan ini. Malah orang puji loh. Daripada bicara tentang kebenaran. Memangnya kayak apa? Ya, masuk surga lewat pada DP muka rumah. Bayangkan. Sampai akhirnya para pengkhotbah terpaksa menempuh cara-cara yang akhirnya kompromi dengan dosa. Kompromi dengan ketidakkudusan. Karena semua berpikir bagaimana tapi gereja jadi besar. Bagaimana tapi jemaat jadi banyak. Jadi biar dosa jangan ditegur. Supaya jemaat banyak. Coba lihat. Ada apa di pikiran manusia masa kini? Nah, saya taruh dalam hati Tuhan tolong. Biarkan aku menjadi hamba-Mu yang tulus hati. Kalau itu adalah kebenaran dibicarakan. Mau bilang apa? Itu adalah kebenaran. Dan lagi ini perkataan Yesus ya saudara. Matius 10 ayat 33 kayaknya sampai 32.
Coba, bagus orang baca. 3, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Coba ulang, setiap orang yang mengakui Yesus di depan manusia. Apa? Yesus juga akan mengakuimu di depan Bapa yang di sorga. Kalau dia adalah kekasih, saudara ini mau mengaku, kalau kita berhenti jadi kekasih begitu. Coba saudara. Kekasih mas saudara mau mengaku, itu bukan kekasih. Jangan bilang kau kekasih Tuhan. Sedang mau umumkan ini mau. Jangan nanti mengaku Yesus kalau sudah di sorga. Pastinya nak masuk sorga, percaya. Kalau di hatimu cuma begitu tuh engkau bicara pikir. Dengar baik-baik, pastinya nak masuk sorga, pasti masuk neraka. Kalau di bumi ini saja, cara hidupmu seperti itu. Nanti saudara lihat. Memang katu baking malo. Ya. Kalau sampai saudara bilang-bilang Yesus, tapi engkau pekalakuan di medsos luar biasa. Semua itu situs porno aku kunjungi. Jadi kalau mau bilang Yesus, besok kalau so like. Habis bilang di atas, apa kata bekerja di ladang Tuhan. Setelah cek di bawah, ya membagikan video porno. Gimana ini dia? Napa DP story? Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, yang tahu Tuhan mana tuh dia Tuhan mana peladang tuh dia ada kerja akang. Oh, saudara. Kau tidak pernah tahu hari terakhirmu kapan. Sudah saatnya saudara, orang benar-benar bersikap tidak kompromi dengan ketidakbenaran, tidak kompromi dengan ketidakkudusan. Itu betul tadi itu lagu yang tidak disiapkan. Kudus, kudus, Allah Maha Kuasa, layak disembah. Dia kudus. Orang ini kata dia perumah. Masa itu kudus? Coba saudara, saudara pelemari. Untuk baju kotor, saudara kalau baju kotor, bukan taruh di tempat kotor, saudara lipat tuh baju kotor, kong isi di lemari. Apa saudara mau seperti itu? Siapa nih mau taruh di lemari? Ada baju bersih. Akan begitu saudara. Sebaliknya itu tanpa baju kotor. Yang tidak ada saudara habis cuci baju. Kong kasih baku campur dengan baju kotor. Ini orang bodoh. Kau tahu ini rumah Allah. Allah apa? Allah yang maha kudus. Jangan taruh barang yang tidak kudus. Jangan taruh barang yang najis. Itu tuh. Saya tahu, bayangkan. Tidakkah kau tahu? Tubuhmu adalah rumah Allah. Dibayar lunas. Dibayar dengan kematiannya. Orang cuma orang bayar akang dengan DP doi. Orang suara begitu pada dia. Lebih besok kalau dia beli akang saudara, misalnya HP 5 juta. Saudara, ini boleh. Ada dia. Bikin itu DP makanan kesukaan. Dia baru beli akang kasihan orang HP 5 juta. Mau dapat di mana itu dia? Yesus menyebabkan kita hidup dengan nyawanya. Dia mati. Kau bayar berapa? Bayar dengan kenajisan. Gitu saudara. Memang tentu hilang selak. Kalau saudara mau bicara tentang yang kudus. Sementara cara hidupmu. Ternyata cara yang najis. Cara hidupmu tidak beribadah. Memang mau bilang apa pak orang lain? Akhirnya apa TN? Orang kok masih di bumi? Ini pendeta ini keterlaluan. Kok apa? Engkau nanti mau hidup kudus kalau sudah di sorga. Tahu nih pemahaman dari mana?
Nanti saudara lihat. Saudara tak biasa dengan baju seperti itu. Nanti ada saatnya kau akan tidak usah pakai baju. Dapat rasa biasa kok. Kenapa orang-orang itu bisa dengan berani? Bayangkan tanpa umum. Oh Tuhan, bayangkan ya. Ada bajalang. Aduh, belum pernah lu kemang kita lihat di Manado, sekalipun dang ya so kamari-kamari. Saudara pi mall, toh? Memang kurang dapat tako melihat itu di mall. Coba baca lagi, ini bagus. Ibrani 12 ayat 14. 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah keuangan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Biar dia ketua sinode. Yang ketua kaum ibu, ketua kaum bapak, ya ampun. Ketua sinode nih boleh masuk. Kalau tidak hidup kudus, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Kong saudaranya tidak takut. Coba selalu berpikir, siapa tuh lebih tahu belum pergi keluar gereja saudara so mati? Benarkah pikiranmu kudus? Mbak, negari saudara. Tuhan mengampuni orang yang tadinya najis. Karena Alkitab yang bilang, oke, tuh. Yang so salah selama ini. Tuhan bilang kau menyadari, minta ampun, berhenti berbuat dosa. Jangan melakukannya lagi. Saudara akan lihat penyertaan Tuhan terjadi padamu. Itu saudara. Dibikin malu. Saya lihat, oh Tuhan, bayangkan kok ini gereja kongki apa dan unipe model begitu. Tadi bukan cuma satu saudara. Berbagai gereja. Memang dong yang tadi cuma pakai pakaian dalam itu. Kayaknya tadi 2 video. Ya. Mar itu lain tuh DP gerakan-gerakan mengerikan. Aduh, saya sampai pengen bayangkan orang rame-rame malah diajar badiri kok iko puji-pujian. Oh kasih ento udah puji pas apa, Ninta udah puji pas apa saudara. Saudara sendiri tahu kan bagaimana itu gerakan orang bilang sensual. Tahu toh? Kongki apa bikin di gereja? Sengaja dipertontonkan. Ada apa di pikiranmu? Tapi karena sudah biasa dengan seperti itu, akhirnya merasa ini nyanda apa-apa. Orang pakai bayangkan, kaos lebih panjang dari DP celana. Oh, ini kan kenyataan. Oh ini pendeta kok ini dia kok kampungan dia. Angkot tuh kotaan. Tuh orang ini cita-cita masuk surga. Oh, angkot cita-cita masuk mana? Oh. Setiap kali saudara mau berganti datang di gereja, taruh di hatimu. Kau sedang dipersiapkan untuk ke surga. Siapa tuh mau tahu dalam perjalananmu ke gereja? Kau dijemput Tuhan. Sementara mendengarkan firman, kau dijemput Tuhan. Sementara saya berkhotbah, saya dijemput Tuhan. Kan bukan tidak mungkin, saudara. Berarti kalau tadi malam kita ngapa-ngapain, harusnya saya takut untuk bicara seperti ini di depan saudara. Taruh itu di hati.
Kalau tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Kecuali dia hidup kudus. Gaya hidup seperti apa yang saudara masih pertahankan sampai hari ini? Cara berpikir seperti apa yang kau masih pertahankan sampai saat ini? Hiduplah seolah-olah Yesus mau datang sebentar. Orang semua mati sebentar. Itu bukan sesaat, sekali lagi. Paulus bilang begitu. Dan Paulus adalah rasul yang benar. Seolah-olah semua mati. Bayangkan, orang yang membeli seolah-olah tidak ada yang kau beli. Coba, sampai seperti itu. Semua pas dengan cuaca, pas dengan hari, kecuali ibadah. Ibadahnya tidak pas dengan apapun. Coba kalau butuh, nanti kalau semua nyanda ada acara, nyanda mau jalan-jalan, nyanda ada doi, nah itu baru pas dengan ibadah. Karena kalau semua ada, nyanda bahagia soalnya datang ke Tuhan. Tuh. Kenapa kau tidak bahagia datang ke Tuhan? Kau bukan kekasihnya. Yesus bukan kekasihmu. Maka sedangkan mau menyanyi saudara lelah. Kenapa? Kau menyanyi pas apa? Dia bukan kekasihmu soalnya. Mau menyanyi for Yesus, ya for apa? Waktu engkau kekasihnya, Hele bilang Yesus, saudara rasa menangis. Jadi sekali lagi, mau menangis kita tidak pernah baking itu. Kan dari tadi yang tidak pernah rasa menangis. Dan tiba-tiba sekarang rasa menangis. Coba jadi sekali lagi bisa diukur di situ. Sungguhkah kau mengasihi Yesus? Kalau Yesus mengasihi 4 orang, harusnya saudara mesti percaya. Tidak diragukan. Yesus sangat cinta. Kenapa? Dia sudah membuktikan cintanya itu. Apa? Dia mati for orang. Waktu orangnya tidak cinta pada dia. Dia so mati lebih dulu for orang. Sekarang orang sampai so tahu sekali. Kalau selamat karena dia mencintai kita. Karena dia mengasihi kita. So tahu kalau kau dikasihi itu. Kok mana DP bukti bahwa kau mengasihi Tuhan? Mana DP bukti kalau orang ini bersyukur dikasihi Tuhan? Mana? Itu kan. Hiduplah seperti yang dia mau. Saudara so tahu ini tuh dia tidak suka. Buang. Berani saudara untuk itu. Jangan so tahu semua Tuhan yang tidak suka. Tetap saja begitu. Selalu berpikir, oh belum kuat. Belum 90 kita. Pastinya anak mau mati. Kasihan. Lain kali saudara kita kalau dapat lihat tuh video ya. Video Brur dan almarhum. Lain kali saudara, bayangkan kasihan Kang. Ya, saya ingat saudara tanggal 7 barusan kan DP ulang tahun. Ya, Veta bagikan DP ulang tahun terakhir tahun 2020. Itu kan ulang tahunnya terakhir. Ya. Entah waktu itu apa kata? Cookies apa kata? Roti saudara toh kong taruh lilin kong bikin kage pada dia. Tuh. Memang dan cuma ada bagus sedu. Tuh. Veta langsung bilang mama papa pe ulang tahun terakhir. Saya waktu lihat itu tak pikir begini. Bayangkan dia tahu dia semua pergi bulan November. Tidak pernah ada yang tahu kalau dia nyandak moriki Desember. Oh kasihan Tuhan. Iya, itu tiba-tiba pikiran itu datang. Tuhan bayangkan Kang, dia tidak pernah tahu kalau November dia so kelar. November bahkan belum habis.
Dia so menghembuskan nafas terakhir. Baru ulang tahun. No? Saya ingat kata yang anak-anak ini, Mama, Bu, dulu Mama meninggal pas ulang tahun. Oh. Nih, sekarang ini tahu lah apa yang terjadi. Jadi ya tiap kali kita cerita-cerita orang meninggal hari ulang tahun apa? Meninggal pas hari ulang tahun. Ya, ini anak-anak Mama. Coba saudara ini tahu hari terakhirmu kapan? Benarkah kau sudah siap? Itu kan persoalannya. Bayangkan kepada saudara selalu diingatkan. Jangan takut mati. Kalau orang itu tidak pernah diajar seperti ini, mungkin sonin tahu dang Tuhan pe keputusan. Maka kepada saudara, karena saudara ribuan kali dengar yang model begini. Ukuran kepada saudara, hati-hati. Tuhan pe ukuran beda. Ya, itu yang dia bilang Matius 11. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Mana itu? Coba baca dulu itu terakhir. Matius 11 ayat. Nah, saya baca saja, saudara perhatikan. Buka matamu, lihat baik-baik. Lihat. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Kong satu leh. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Itu saya percaya saudara, ternyata neraka tuh berarti ada tingkatannya. Nanti hukumannya seperti apa? Loh, Yesus yang bilang kok. Kan ini bukan kesimpulan saya. Baca kata-kata Yesus seperti itu. Dan engkau Kapernaum. Oh Tuhan. Kapernaum ini kotanya Yesus. Jadi selain Nazaret, kotanya Yesus Kapernaum. Kalau saudara pergi Israel, saudara akan lihat, ya, itu pas mau masuk kota ditulis di situ, the town of Jesus, Kapernaum. Nazaret juga kan, itu Yesus kecam. Jadi dia kecam Nazaret, dia kecam Kapernaum. Kenapa? Lihat, engkau Kapernaum, engkau akan dinaikkan sampai ke langit. Kenapa? Begitu dia bahasa Manado begini. Kenapa? Engkau pikir kau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dulu Manado belum ada. Seandainya Yesus lahir di Manado, pasti dia bilang, celakalah engkau Manado. Ribuan gereja ada padamu. Ribuan salib ditaruh di jalan. Kalau Paskah, kau bikin kegiatan Paskah, tapi cara hidupmu tidak lebih dari sekedar Sodom dan Gomora. Tuhan tolong. Kali lagi saudara, Nazaret DP kota. Ya kalau orang itu kampung halaman. Betul lahirnya di Bethlehem. Tapi Nazaret, Kapernaum itu kota-kotanya Yesus. Dan sekali lagi dia nyandak bilang, berbahagialah kau. Karena kamu adalah kota tempat aku dibesarkan. Kau akan dikhususkan. Nah itu justru apa? Kamu melihat langsung apa yang tidak dilihat oleh Sodom dan Gomora. Saudara mendengar firman Tuhan yang sekeras ini setiap kali. Bagaimana menghormati Tuhan. Bagaimana memperlakukan dia dengan khusus. Karena dia adalah kekasih.
Lalu kau abaikan ini, nanti saudara lihat di akibat. Gitu. Tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tuhan, ini saudara, Tuhan tolong. Jangan biarkan aku yang membicarakannya. Kemudian aku sendiri tidak menghidupinya. Oh, celakalah aku. Oh, saudara. Pendeta, Yesus cuma bilang berbahagia. Saudara yang tidak baca lengkap. Saudara akan lihat di bawah kata berbahagia dia bilang celakalah. Celakalah, celakalah. Tapi dia selalu disebut apa? Membawa kabar baik. Injil adalah kabar baik. Waktu saudara semua cilaka, kau bilang, stop, semua cilaka. Itu kabar baik. Jangan bilang, waduh itu sangat mengutuk. Masa bilang celakalah? Loh, semua ciri di jurang. Bila perlu kalau engkau masih berjalan, dorang bagi dengan apa? Kayu. Kok tarik begini? Hah? Sakit engkau. Tuh. Karena dorang bagi dengan tali misalnya, tuh, karena dipuru kondon, tarik. Saudara marah-marah. Kalau engkau satu langkah lagi nggak masuk di jurang. Semua cilaka. Itu bukan berita buruk. Itu kabar baik. Sebentar lagi kau mati. Diperingatkan supaya jangan mati dalam dosa. Itu bukan berita buruk. Itu kabar baik. Kau hampir mati imanmu. Diperingatkan. Loh, masa itu kabar buruk? Itu kabar baik. Itu saudara itu taruh di dalam hati. Tuhan. Ya. Saya dengar lagi saudara cerita yang saya pernah cerita tahun lalu. Ya. Siapa pendeta John Bevere. Apa sih cara bacanya? John Bevere. Saudara, dia penulis buku Takut akan Tuhan. Fear of God. Nah, itu DP buku, ya. Dan itu DP tema besar. Dia mau khotbah apa selalu DP berakhir takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Selalu, ya. Saya pernah dengar siapa lagi yang bilang, dia bilang ternyata masing-masing pendeta itu dia punya, ternyata kalau orang yang di sekolah fak masing-masing. Jadi saya mau bicara apa, DP ujung mau bilang, bagaimana kalau saudara mati hari ini? Ya kan ada khotbah di ulang tahun pada DP terakhir, awas jangan sampai engkau mati hari ini. Nah gitu. Pak orang bilang, sudah itu kita fak kematian. Jadi ya siapa yang mau suka pada pendeta kematian, dia bukan pendeta kehidupan. Tuh? Tapi jangan salah. Ya. Ini pendeta kematian ini, Tuhan pernah bebaskan dari kematian. Tuhan pernah luputkan dari kematian. Tuh. Jadi berarti kalau Tuhan sampai lewatkan itu, sampai hari ini saya masih berdiri di depan saudara, ya, untuk malam ini betul-betul saya tidak tidur. Iya, tadi malam kayaknya 1:30 kita bangun. Itu tidak tidur sampai sekarang. Sampai sekarang. Saudara salah dengar. Saya cuma makan tadi telur rebus 2. Itu jam 3 tuh kalau salah tadi. Itu ini sampai sekarang. Tuh sponsor rubuh kita. Tuh saudara, saudara udah bikin apa tadi malam? Tuh ya. Khotbah yang sekeras ini. Hadirat Tuhan yang luar biasa bekerja. Dan kalau saudara masih tetap tidak nikmati hadirat Tuhan, ada apa denganmu? Itu harusnya kau tanya. Khotbah yang selama ini saya dengar ada pendeta yang saya lagi suka. Ini beberapa hari ini dengar terus DP khotbah. Ya, selalu dia berdiri berkhotbah. Tadi yang terakhir saya dengar dia bilang, saya berdiri dan saya
sudah sudah diingatkan tadi, saya cuma diberi kesempatan berkhotbah 25 menit. Dia bilang saya heran juga. Sebelum Covid saya khotbah di sini 45 menit. Sekarang Covid so kelar, dong so potong 20 menit. Kurang 25 menit. Lalu saya juga dia oke, saya akan taati. Karena saya disuruh 25 menit, oke, kita mau taati. Ngoni permintaan 25 menit, kelar. Lalu saudara, DP kalimat pembukaan justru begini. Jangan saudara tahu, kalau saudara beribadah, jangan satu, buka mulu, mengantuk. Tuh. Kedua, dia bilang kesalahan orang beribadah. Sasadiki dia begini. Padahal tadi dia bilang dia cuma diberi kesempatan 25 menit. So itu dia bilang. Tuh. Kalau dengan Tuhan jangan lihat tuh jam. Kurang kaget, saudara kaget, dia bilang begini. Ya sudah, ya 3 menit lagi. Kenapa? So ada peringatan di belakang dong kasih tunjuk di kertas. 3 menit. Ini boleh lewat. Tuh. Nanti mau jalan-jalan ke mall dong. Jam berapa? Kurang 3 menit. Nanti tuh orang kaya sudah mau masuk gereja. Dia mau urus DP usaha, DP bisnis. Oh saudara. Bayangkan kalau Tuhan, orang kurang jatuh. Lebih soy dari situ kalau saudara begitu. Langsung mau bilang, apa? Ada perlu apa? Pulang Jo. Bayangkan, orang jaka setako, Pak Tuhan yang pegang jam hidupmu. Solat solat. Siapa yang pegang aku hidup? Bukankah hari ini ada? Karena Tuhan yang membiarkan kau masih ada di hari ini. Dia pegang orang penapas. Dia yang jadikan hari ini. Berarti kalau sampai orang masih ada di hari ini, Tuhan yang izinkan orang ada di hari ini. Kong, saudara mau bilang Pak Tuhan, sholat, mau pi mana? Kau ulang tahun. Mau pi mana? Bayangkan saudara, saya kadang-kadang bayangkan DP rambut Tuhan yang kasih bertumbuh. Dulu juga bilang makanan. Saudara nyandak makan dan nyandak sakit. Saudara baku dia kata orang sakit dan nyandak sakit. Tuh hari ini tapi brur. Ba ingus kong babato. Sedikit. Ya, dia bilang semua tajangke angko. Ternyata nyandak tajangke di sobae. Kenapa nyandak tajangke? Kenapa? Saudara. So kita tuh ya kan. Saudara kan so tidur, kita nyak tidur. Nyak tidur, makanya kita bilang saudara. Kalau nyak tidur kok ndak apa? Ya tidur kok ndak ada pikir. Tuh. Membiarkan hati ini diisi oleh Tuhan. Tuhan kok kita mau bilang apa? Tuhan kok kita mau bilang apa? Siapa yang mau dengar khotbah ini Tuhan? Coba. Itu tuh hasil nyandak tidur satu malam. Coba renungkan ini. Kalau Tuhan bilang celakalah, celakalah, celakalah. Saudara pesuka kita mesti bilang berbahagialah. Diberkatilah. Apa lagi? Padahal ternyata Tuhan bilang celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Celakalah engkau Kapernaum. Kontorang Tuhan mau kasih ingat nih mau dengar. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat, bayangkan. Saudara selalu berhadapan dengan saya dan mendengarkan. Bukan cuma saya yang mengalami mujizat. Kalau disuruh baca cerita ini kita dah agak di muka-muka yang mengalami mujizat. Mujizat kesehatan, keuangan. Berarti saudara mengalami mujizat. Kau suka kasih apa pada dia? Yang membuatmu mengalami mujizat. Yang orang lainnya tidak nikmati. Coba saudara.
Dosa apa yang orang belum backing? Dan kau masih diampuni sampai sekarang? Loh, harusnya hargai, hormati kasih karunia yang berlaku dalam hidup kita. Sampai pada hari ini, ya masih saja orang diampuni. Mau badiri masih boleh badiri, ya tangan masih lengkap, semua boleh bajalang. Coba saudara. Bayangkan tiba-tiba kalau saudara berjalan, tiba-tiba hilang kekuatan. Coba, ada beberapa kesaksian cerita yang saya dengar. Dia tiba-tiba, kayak apa kita? Soalnya tidak kuat itu kaki mau berjalan. Itu tidak bisa dijelaskan sampai saudara mengalami sendiri. Baru kau tahu, aduh begini kok tidak pernah begitu. Jadi sekarang saudara lari-lari, naik tangga, turun tangga. Tuh. Yang kan orang tuh untuk kegiatan 17 Agustus orang lari 17 kilometer. Mau datang patuhan cuma 100 meternya tidak sanggup. Maka kalau lari 17 kilometer makan puji. Ini orang mau dapat piala. Oh Tuhan tolong Pak kita. Saudara. Apa pun Tuhan yang nak baking buat orang? Apa yang Tuhan yang nak kasih? Coba. Nanti sudah baca, tuh hari kita hampir ikan cilaka. Ses, bukan main nih. Tuhan dah tolong pak kita. Hampir cilaka. Bayangkan kalau kita datang cepat, tuh pohon ciri pak kita. Nah, coba. Pantas tadi kau TN, ada macet di situ. Karena di muka kote tuh pohon mau rubuh. Pas. Tuh sampai di muka situ pas. Tuh pohon rubuh. Untung tuh macet tadi. Kalau dia tak cepat sedikit. Orang tuh kena. Aduh. Kau tidak pernah tahu. Tuh pertolongan Tuhan terjadi luar biasa. Beracun tiba-tiba saudara makan. Semua sakit kecuali saudara. Hah? Beracun kote. Kita dah makan lagi. Kayak padang kita nyala terjadi apa-apa. Kan coba. Semua orang vaksin. So vaksin mati lagi. Orang yang tidak vaksin banyak mati. Oh bagaimana? Orang so 4 kali. DPK 5 langsung mati. Bagaimana? Coba kok saudara. Harusnya kan. Oh Tuhan, bayangkan Tuhan. Begitu luar biasanya dia menolong kita. Dulu, so lama. Mungkin 15 tahun lalu kan. Dan Ibu Selvi kalau tidak salah itu. Ada saudara ya. Dulu orang pernah layani. Saya itu ibu seberapa kali datang, kemudian dia panggil sampai yang akan kata DP suami. Dan waktu sampai rumah bagus saudara. Mar DP rumah, DP lampu di dalam cuma 5 watt. Di ruang tamu DP lampu cuma 5 watt. Jadi yang dapat lihat yang di dalam duduk remang-remang begitu tuh. Saya ingat masuk ada sofa. Ada sofa satu set ya. Dan ada kursi plastik. Saya ini memang rasa jijik ini luar biasa saudara. Kita lihat di sofa. Yang orang duduk di sofa enggak. Kita cari mana kursi plastik. Iya ada kursi plastik. Dapat lihat kursi plastik baru. Saya langsung memilih duduk di kursi plastik. Kong bercerita. Dia bercerita tentang apa yang terjadi dengan suaminya. DP suami so bogo-bogo dapat lihat. Begitu. Oh masih muda saudara. Masih muda kayaknya itu belum 30. Ya. Baca cerita saudara. Akhirnya ini ibu baca cerita. Dia bilang, aduh maaf pendeta. Itu kursi pendeta ada duduk akang. Itu kasih yang DP tanpa pu. Ya Tuhan. Kita duduk katanya enggak mau duduk di sofa. Tak kira dong di sofa yang paling kotor karena susah kan mau lap. Tak pikir
Jadi duduk di kursi plastik. Ya nin tahu tuh bapak kok tepe tanpa pu. Ya angkat nih saudara. Memang kan tuh udah nalap baik-baik. Nah, saya langsung sudah ini apa-apa. Padahal hati, oh Tuhan baik-baik. Ini bukan DP tanpa duduk, DP tanpa pu. Oh Tuhan. Tuh. Nah, kan bayangkan ini lampu 5 watt saudara. Dan dorang so dengar, dia kan karena berapa kali datang bawa motor sendiri, saya masih ingat ibu itu. Bawa motor sendiri datang, dia tanya, pendeta suka makan apa? Kita bilang ya kalau mau tanya maksudnya bapak cerita tentang makanan kesukaan. Dia tahu kita bilang gado-gado. Kong dia baking gado-gado. Tuh. So atur di meja saudara. Dia so bilang ini kursi tanpa pu. Kong itu ada gado-gado. Aduh tak ingat dompe papa langsung nih mau makan. Kita kata tupan jijik mar dia tuh so nih mau makan. Kita masih ingat saudara. Dia so kenyang kata saudara. Kita mesti bertanggung jawab. Karena dia bilang suka gado-gado. Tuh. Jadi ya makan tuh gado-gado. Yang mengerikan saudara waktu mau berdoa. Saya kan terbiasa kasih yang orang sakit tuh. Jadi kita langsung tumpang tangan. Ya. Rambut pendek saudara. DP rambut kayaknya cuma 1 senti. So gunting pendek. Tuh. Kong kita pe begini. Wah. Aduh. Ada tus-tus pada DP kepala. Luka. Luka kong sobat tus-tus no bayangkan saudara. Memang kena di sini. Di tengah. Oh Tuhan. Masa kita mau kasih turun tuh tangan. Terpaksa udah dalam nama Yesus. Oh Tuhan biar jo. Apa yang terjadi terjadilah. Tuh. Udah sembahyang pokoknya sudah kelar. Dan sudah semua so kelar. Akhirnya. Kira-kira 2 minggu sebelum dia mati. Ibu itu bercerita. Itu suaminya AIDS. Yang tidak salah dengar. Dia bilang, Bu Pendeta, kita pe suami itu AIDS. Dan orang di sekitarnya, jadi kita mau bilang kata kalau di mana. Pokoknya di suatu tempat. Oh. Waktu dia meninggal tidak ada orang tahu. Kalau ini, yang meninggal ini AIDS. Tidak ada orang tahu. Jadi tetangga banyak sekali. Karena orang kaya. Orang kaya. Ya banyak sekali orang datang saudara. Oh DP peti semuanya bagus. Orang kan yang tahu. Dan memang saudara kalau saudara periksa Google. Orang semua kan langsung jijik dan bagaimana saudara. Padahal kalau saudara periksa Google. AIDS tidak berjangkit. Orang saja yang ketakutan saudara. Ya, karena AIDS. Orang bilang biasanya orang kalau so kena so pasti itu mati. Dia kurang tunggu mati. Padahal kalau saudara Google. Ya, nah itu buktinya bayangkan tuh. 15 tahun lalu atau lebih. Ya, mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Gereja belum seperti ini. So di sini bukan gereja belum seperti ini. Masih itu 11 itu belum ada. Ya, coba sampai sekarang ya tidak ada tanda. Coba saudara ya, saya kemudian Google. Oh ternyata orang aja yang ketakutan saudara. Ya, kemarin waktu COVID lebih jahat dari AIDS. Tulah yang masuk baik-baik, baru masuk tadi malam, DP pagi. Rumah sakit bilang ya so mati. Kalau maring dia udah bajalang sendiri. So mati bilang apa. Berarti COVID lebih jaga dari AIDS. Ya, jadi so pernah ini. Ya, tumpang tangan ada DP luka. Kong kita makan dorang pe. Apa? Dorang pe gado-gado. Lampu 5 watt. No, bayangkan sendiri. Tuh. Duduk pada DP tanpa pu. Jadi kita nggak pindah-pindah tanpa duduk sampai pulang. So hilang selak tuh. Terpaksa duduk di situ terus. Duduk sampai pulang di situ. Ya. Engkau? Waktu saya tahu saudara. Nah, dulu kan kita belum tahu juga ini AIDS seperti apa.
Belum tahu. Mari waktu dia bilang, kita jadi kita ada pegang DP luka. Nu kan luka batus-tus agak balembag gitu saudara. No, bayangkan dia itu berarti cairan nempel kan sebenarnya pada tangan. Coba. Tapi ternyata AIDS itu kalau orang ada luka, bagi itu juga cuma medis yang bilang, toh terhadap Tuhan, ya Doris waktu ditangani di sini, ya dokter bilang ada jutaan kuman, mulai dari DP ujung rambut sampai ujung kaki, jutaan kuman, ya dia bilang pakai masker 3 lapis pendeta tetap tembus. Mau coba, kong, orang pima nyanyi baku mengada yang dia begini, yang tidak pakai masker, toh Allah kuasa melakukan, toh kita nyanyi begini, karena so tahu yang ini jutaan kuman. Allah kuasa melakukan. Karena ya ini kan, bayangkan baku mengada ini ya. Kamar cuma kacili. Ya di DP kuman ya sudah di mana-mana. Termasuk masuk pada mulu. Nyanda ukur-ukur itu bukan mulu. Tetap Allah kuasa melakukan. Tuh sampai rasa hadirat Tuhan. Sampai kepenuhan. Kok mau bikin bagaimana? Masa mau ukur tuh mulu? Nyanda. Berarti semua kuman silakan masuk. DP malam. Doris yang mati, bukan kita yang mati. Tuh, itu berapa tahun lalu? Coba kok saudara. Tuh, dokter yang bilang jutaan kuman. Kok siapa yang orangnya nak mati? Kelar sama yang pada dia so pegang tangan. Sudah didoakan tuh. Orang keluar, loh saya waktu itu hilang salah. Mau buktikan lepas orang-orang. Kita nyandak tako, langsung ambil tuku kis kong makang. Ya cuci tangan. Coba kok saudara. Kalau saudara ini mau percaya, apa sih yang tidak mungkin dengan Tuhan? Ya, kalau ini yang saudara alami, kong so kasih apa Pak Tuhan? Menyanyi tidak sungguh-sungguh, ibadah tidak sungguh-sungguh, nyandak setia, nyandak taat. Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa. Dia mengasihi orang, dia menyertai, terus saja mengampuni. Aduh semuanya, semua dia kasih. Belajar untuk Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Haleluya, mari sama diri.